Guys, ada berita baru nih. Tenang ya guys ya. Yang kemarin pada rame-rame geruduk ke UGM dan rumah Pak D. Jokowi ya guys ya. Ternyata ya guys ya, ada yang sudah masuk kandang 2 guys. Siapa guys? Yang pastinya gerombolan orang-orang pembenci Pak Jokowi ya guys ya. Pelan tapi pasti. Namun untuk wajahnya masih dirahasiakan. Tapi intinya itu masih ada yang berhubungan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Penasaran? Kita lihat guys ya. Tapi dengan satu catatan guys, jangan tertawa. Nggak boleh. Tertawa nggak boleh ya guys ya. Ini buktinya. Juga saya, Pak. Disuruh juga saya di kamar. Nggak ada bisa turun dipanggil, Pak. Makanya jangan cokowar-kowar ya guys. Tapi ini keren guys, nangisnya buat bisa dijadikan untuk nada dering guys. Ada info menarik yang dimana si Roy Panci ya guys ya, sebentar lagi akan jadi tersangka guys. Ini kalau saya lihat itu Jokowi sudah main kasar, mengancam rakyat. Nah ini coba elaborasi gue ya. Mengancam rakyat secara hukum melalui kuasa hukumnya. Yang kedua mengancam rakyat secara fisik melalui adanya Hercules gitu loh. Apa kepentingannya Hercules datang ke situ? Dia bukan kuasa hukum, dia tidak punya wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama Jokowi. Sudah ada kuasa hukumnya. Kalau Jokowi merasa tidak aman terancam karena ada masa yang mau datang, ada aparat kepolisian. Nah ini dia. Kenapa sekarang Hercules mengedarkan narasi ini bikin gaduh? Justru yang bikin gaduh itu Jokowi. Taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu, selesai. Emang Jokowi bikin gaduh selama ini? Hah? Otak-otak begini nih, aduh, emang pantas teman-teman Pak Jokowi penjarakan aja orang-orang ini ya kan? Kalau Anda mau membantu bangsa ini supaya tidak terlibat dalam pro-pronta, bahkan retak nangis persatuan bangsa ini hanya karena gara-gara Anda, ya, maka Anda sebaiknya menolong bangsa ini, ya, untuk mengerjakan itu dengan cara sesegera mungkin. Datang ke pengadilan, tunjukkan ijazah Anda, kemudian yaitu the case is closed, dan Anda mungkin akan dipuji, oh ternyata Pak Jokowi memang top markotop. Gak menyangka kita, kelihatannya sepertinya pelongo-pelongo, tapi ternyata hebat dia. Waduh. Ini Amin Rais kok mode kalem gitu? Apakah dia sedang menjilat Pak Jokowi biar tidak dilaporkan ke polisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan disubtip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari channel Blacker Majenang yang merespon, menanggapi orang-orang pembenci Pak D. Jokowi, menggeruduk rumah Pak D. Jokowi, dan masih berhubungan ini dengan ijazah Pak Jokowi. Dan ada kabar 2 orang sudah tertangkap nangis-nangis mewek-mewek. Benar iya? Serius iya? Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ada berita baru nih. Tenang ya guys ya. Yang kemarin pada rame-rame geruduk ke UGM dan rumah Pak D. Jokowi ya guys ya. Ternyata ya guys ya, ada yang sudah masuk kandang 2 guys. Siapa guys? Yang pastinya gerombolan orang-orang pembenci Pak Jokowi ya guys ya. Pelan
tapi pasti. Namun untuk wajahnya masih dirahasiakan. Tapi intinya itu masih ada yang berhubungan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Penasaran? Kita lihat guys ya. Tapi dengan satu catatan guys, jangan tertawa. Nggak boleh. Tertawa nggak boleh ya guys ya. Ini buktinya. Disuruh juga saya, Pak. Disuruh juga saya nikah, Pak. Nggak ada bisa turun dipanggil, Makanya jangan cokowar-kowar ya guys. Tapi ini keren guys, nangisnya buat bisa dijadikan untuk nada dering guys. Aduh, HTI. Tapi ini berita news guys ya. Bisa dibilang ada info menarik yang dimana si Roy Panji ya guys ya, sebentar lagi akan jadi tersangka guys. Karena dulu juga pernah menjadi tersangka gara-gara mengedit, kalau nggak salah ya guys ya, itu patung Borobudur menjadi patung fotonya Pak Jokowi guys ya. Ini bisa dikatakan karena mengedit fotonya Pak Jokowi guys. Ini ngedit ijazahnya. Tapi untuk masalah apanya kita belum tahu guys. Cuman kita ada masukan dari wartawan yang dimana nanti Roy Suryo akan bakal masuk jadi tersangka. Yang pasti di tahun 2025 ini Roy Suryo akan jadi tersangka guys. Cukup teman-teman kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut tadi. Jadi di dalam video tersebut dari channel Blacker Majenang itu merespon, menanggapi orang-orang yang membenci Pak D. Jokowi yang beberapa hari yang lalu ke belakang itu menggeruduk rumah Pak D. Jokowi. Dan ini masih berhubungan dengan soal ijazah Pak Jokowi. Ya, jadi setelah kalian melihat ada seorang wanita yang nangis-nangis dalam video tersebut tadi, nangis-nangis sambil mewek. Ya, itu bagaimana? Ya, saat ditangkap itu nangis-nangis. Bagaimana respon kalian, tanggapan kalian? Apakah kalian senang atau sedih melihat video tersebut tadi? Silahkan kalian memberikan tanggapan ataupun komentar. Jadi terkait masalah ini saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi perkara soal ijazah palsu yang dikoar-koarkan oleh para pembenci Pak Jokowi ini, ya ini bukan hal baru, ini hal yang sudah lama. Itu udah beberapa tahun yang lalu ke belakang. Bahkan waktu itu udah 2 orang masuk penjara, Sugi Nur dan Bambang Tri, ya kan? Ketika orang-orang ini menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, mereka ya tidak punya bukti, tidak punya data. Ya, malah mereka menantang balik Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Padahal mereka yang mendalilkan, yang menuduh, seharusnya mereka yang membuktikannya. Nah, di situ saja cara mereka sudah salah. Di mana-mana prosedurnya, siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh, orang tersebut yang harus membuktikannya, menunjukkannya. Tapi lain cerita dengan mereka. Mereka yang menuduh, mereka yang mendalilkan, malah menantang Pak Jokowi. Coba tunjukkan ijazahnya. Itu nggak masuk akal teman-teman. Makanya jangan ikuti orang-orang model seperti itu, jadi korban kalian nanti. Kemudian ini ada video lagi dari Ahmad Khozinuddin ya, yang sudah mulai ketakutan menuduh Pak Jokowi itu mengancam rakyatnya lewat kuasa hukum lah, dengan fisik lah, inilah itulah, sehingga direspon oleh channel Khairun Imam. Dan di ujung video nanti channel Khairun Imam ini juga merespon Amin Rais yang sudah mulai memuja-muja Pak Jokowi. Simak videonya. Saat ini kalau saya lihat itu Jokowi sudah main kasar, mengancam rakyat. Nah ini coba elaborasi bagaimana? Ya, mengancam rakyat secara hukum melalui kuasa hukumnya. Yang kedua mengancam rakyat secara fisik melalui adanya Hercules gitu loh. Orang ini gimana cara berpikirnya ya? Ya mungkin gerombolan pembenci itu, gerombolan perusuh itu pikirannya begini semua ya. Kok Pak Jokowi mengancam dan main kasar? Bukannya kalian yang selama ini memfitnah Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, memframing jahat Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi tidak pernah membalas loh. Sekarang Pak Jokowi sudah menjadi warga sipil, ya dia punya hak dong. Kalau dia difitnah ya dia berhak untuk melaporkan. Kok jangan melaporkan? Apakah kalian ketakutan? Waduh. Terus Pak Jokowi katanya mengancam rakyat dengan adanya Hercules.
Padahal ya Hercules ini tidak ada tujuannya untuk menjaga rumah Pak Jokowi. Dia hanya datang bersilaturahmi dengan Pak Jokowi. Kemudian ditanya wartawan, ya Hercules menjawab. Dan dia mengatakan ya bukan ijazah Pak Jokowi yang palsu, kepala dia yang palsu. Kepala Ahmad Kozinudin ini, bukan kepala tapi otak Kozinudin ini yang palsu, teman-teman. Apa kepentingannya Hercules datang ke situ? Dia bukan kuasa hukum, dia tidak punya wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama Jokowi. Sudah ada kuasa hukumnya. Kalau Jokowi merasa tidak aman terancam karena ada masa yang mau datang, ada aparat kepolisian. Nah ini dia. Kenapa sekarang Hercules mengedarkan narasi ini bikin gaduh? Justru yang bikin gaduh itu Jokowi. Taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu, selesai. Emang Jokowi bikin gaduh selama ini? Hah? Otak-otak begini nih, aduh, emang pantas teman-teman Pak Jokowi penjarakan aja orang-orang ini ya kan. Otak-otak ini nih nggak jelas ini, otak-otak begini nih, pola pikir seperti ini harus dihilangkan teman-teman, harus dilenyapkan dan di bumi hanguskan gitu ya kan. Jadi kalau Anda mau membantu bangsa ini supaya tidak terlibat dalam pro-kontra bahkan retak persatuan bangsa ini hanya karena gara-gara Anda ya, maka Anda sebaiknya menolong bangsa ini ya, untuk memecahkan itu dengan cara sesegera mungkin. Datang ke pengadilan, tunjukkan ijazah asli Anda, kemudian yaitu the case is closed, dan Anda mungkin akan dipuji, oh ternyata Pak Jokowi memang top markotop, nggak menyangka kita, kelihatannya sepertinya plonga-plongo, tapi ternyata hebat dia. Waduh. Ini Amin Rais kok mode kalem gitu? Apakah dia sedang menjilat Pak Jokowi biar tidak dilaporkan ke polisi? Cukup teman-teman, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut tadi ya. Kalian sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ahmad Kozinudin. Kalian juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Amin Rais. Kalian juga sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari Khairun Imam. Kalau kalian ingin menonton video full, itu kunjungi channel Khairun Imam. Di situ pembahasannya lengkap. Jadi menurut Ahmad Kozinudin, Pak Jokowi itu ya, Ahmad Kozinudin itu kan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu mengancam rakyatnya lewat kuasa hukum dan lewat fisik. Yang pertama lewat kuasa hukum saya bahas ya. Jadi begini teman-teman. Jadi ketika Pak Jokowi itu melawan para pemfitnah-pemfitnahnya, penyebar-penyebar ataupun hal-hal yang tidak baik terhadap Pak Jokowi, di mana untuk saat ini Pak Jokowi itu berusaha untuk melawan mereka dengan mengarahkan kuasa hukum ya. Mereka ketakutan, malah menuduh Pak Jokowi itu mengancam rakyatnya lewat kuasa hukum. Padahal dari dulu mereka itu memfitnah Pak Jokowi, koar-koar terhadap Pak Jokowi, membuli Pak Jokowi, menyebarkan hal-hal yang tidak benar terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi diam saja ya, tidak meresponnya. Namun hari ini lain cerita teman-teman. Beliau bukan presiden lagi, beliau sudah menjadi mantan presiden, beliau sudah menjadi rakyat sipil. Jadi ketika ada orang-orang yang menyebar berita hoax, bohong, opini-opini yang menyesatkan, yang tidak benar, memfitnah beliau dan lain sebagainya, wajar beliau melawan, mengerahkan kuasa hukum ya untuk memberantas itu semua. Namun itu dianggap oleh Ahmad Kozinudin itu mengancam rakyatnya. Jadi Ahmad Kozinudin ini memutarbalikkan fakta. Kalau seandainya Pak Jokowi itu ingin memenjarakan mereka semua, dari dulu udah bisa. Namun dulu beliau tidak mempersoalkan tentang hal-hal yang sepele seperti ini. Karena waktu itu beliau masih menjabat sebagai presiden. Tidak enak dilihat oleh orang lain, oleh masyarakat yang lain. Takutnya nanti dibilang kriminalisasi, begini, begitu, dan lain sebagainya. Namun hari ini lain cerita. Beliau sudah menjadi rakyat biasa, di mana privasi beliau itu harus dijaga. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Ahmad Kozinudin. Pak Jokowi itu mengancam rakyatnya lewat fisik katanya, dengan hadirnya Hercules di kediaman Pak Jokowi beberapa hari yang lalu. Padahal kita tahu sama-sama bahwa Hercules itu datang ke tempat Pak Jokowi itu hanya untuk bersilaturahmi. Namun sudah di framing yang lain-lain oleh Ahmad Kozinudin. Dan nampak dalam video tersebut Ahmad Kozinudin itu sudah mulai ketakutan. Ya. Jadi orang-orang ini memang dari dulu suka memfitnah Pak Jokowi. Bayangkan aja teman-teman, mereka tidak memiliki data, tidak memiliki bukti ya, menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal di mana-mana prosedurnya, di mana-mana ya prosedurnya itu orang yang menuduh mendalilkan itu yang harus membuktikan. Namun konyolnya, koplatnya mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mereka tidak bisa membuktikannya, malah menantang Pak Jokowi untuk membuktikannya. Di mana akal sehat kita teman-teman? Ya, itu nggak masuk akal teman-teman. Makanya jangan ikuti model-model yang seperti itu.
menuduh orang tanpa bukti. Sama aja bunuh diri itu.